Hai Sobat Teori, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana jagat raya ini terbentuk, bukan? Nah, Ethos Channel di sini akan mencoba menjelaskan bagaimana jagat raya ini terbentuk sampai ada kehidupan di dalamnya. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Alam semesta adalah segalanya, dari partikel terkecil ke galaksi yang besar, hingga keberadaan ruang, waktu, dan kehidupan. Tapi, bagaimana semuanya dimulai? Banyak teori sains ditambah mitos penciptaan dari seluruh dunia telah mencoba menjelaskan asal-muasal yang misterius ini. Namun, penjelasan yang paling diterima secara luas adalah teori Big Bang. Teori Big Bang menyatakan bahwa 13,8 miliar tahun lalu, alam semesta dimulai sebagai titik panas dan padat tak terhingga. Teori Big Bang dikemukakan pertama kali oleh Albert George Lemaitre, yaitu seorang kosmolog yang berasal dari Belgia sekitar tahun 1920-an. Menurut George, alam semesta ini awalnya berasal dari sebuah gumpalan superatom yang berbentuk bola api yang berukuran sangat kecil. Gumpalan api ini memiliki massa jenis yang luar biasa tinggi dan memiliki suhu sekitar kurang lebih 1 triliun derajat Celcius. Teori ini terinspirasi oleh penemu alam semesta yang mengembang oleh Edwin Hubble. Setelah Big Bang terjadi, alam semesta didominasi oleh materi dan radiasi dari ledakan Big Bang. Era radiasi mengacu pada periode setelah Big Bang, ketika kepadatan energi radiasi elektromagnetik lebih besar daripada kepadatan energi materi. Sesaat setelah ledakan Big Bang, temperatur alam semesta memanas hampir 10 miliar derajat, lalu terisi oleh neutron, proton, elektron, antielektron, foton, dan neutrino. Masuk era nukleosintesis. Setelah 1 menit, Big Bang terjadi, membentuk proton dan neutron. Setelah biogenesis, era nukleosintesis mengacu pada inti atom, proton, dan neutron dari reaksi fusi elemen ringan. Saat alam semesta mulai mendidih, neutron berpecah menjadi proton dan elektron, atau bergabung dengan proton membentuk deuterium isotop hidrogen. Pada masa ini, alam semesta terus berevolusi seperti deuterium yang bergabung membentuk helium, dan masih terus berevolusi sampai temperatur alam semesta turun sampai seperti saat ini, yang membentuk ketidaksediaan cukup energi yang memungkinkan proses evolusi alam semesta untuk terus terjadi. Seluruh pembentukan elemen ringan tadi di alam semesta yang disebut sebagai era nukleosintesis. Berabad-abad setelah terjadi Big Bang, alam semesta terus berevolusi, melewati bermacam-macam era. Materi yang disebut tadi berevolusi menjadi galaksi yang beraneka ragam. Salah satunya yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way, di mana sistem tata surya kita berada. Terlepas dari peristiwa itu, kurang lebih seperti ini alam semesta terbentuk. Bermula dari keadaan panas dan padat, kemudian meledak dan mengembang menjadi ruang yang mengisi kekosongan dengan luas yang tak terbatas. Disinilah kita dikelilingi oleh berbagai macam objek menakjubkan di luar angkasa sana. Jadi, semesta itu sangat-sangat tebal.
Tapi setelah kira-kira 400.000 tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal dengan radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Wujudnya sama seperti layar TV hitam putih yang tidak ada sinyal. Saat melihat titik statis hitam putih yang bergerak di layar, seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada, para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan yang luar biasa, sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Bagaimana bisa kita tahu? Karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah. Ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari ruang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet mengelilingi matahari dan tata surya mengelilingi pusat Bima Sakti. Itu sebabnya kita menginjak tanah, dan di luar angkasa kita mengambang karena tidak ada gravitasi di sana. Dan terbentuklah bumi kita sekarang. Dengan mengikuti evolusi alam semesta, bumi juga berevolusi sendiri selama ribuan tahun, sehingga bisa menjadi layak untuk dihuni makhluk hidup sampai sekarang. Cukup sekian dulu topik kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.